Assalamualaikum. Hari ini pembelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro, saya akan membahas tentang materi menganalisis pencatatan dalam jurnal umum dan buku besar. Nah, apa sih itu jurnal umum? Apa sih itu buku besar? Nah, di sini kita akan membahas dulu untuk pencatatan ke dalam buku jurnalnya ya. Jadi, buku jurnal itu ada beberapa fungsi jurnalnya. Yang pertama itu untuk fungsi pencatat, terus yang kedua itu untuk jurnal fungsi historis, terus yang ketiga ada fungsi analisis, terus yang keempat ada fungsi instruktif, dan yang kelima ada fungsi informatif. Nah, selanjutnya itu kita juga mencatat ke dalam sistematika pencatatan dalam jurnal umum tersebut. Nah, gimana sih pencatatannya? Yaitu ada dua cara, yaitu case basic dan accrual basic. Nah, kalian tinggal pilih nih, mau pakai cara yang case basic atau accrual basic. Misal saya kasih contoh, untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dengan pencatatan case basic itu artinya kalian baru mencatat jurnal tersebut pada saat adanya pembayaran secara tunai gitu. Jadi kalau misalnya penyelesaian pekerjaan dilakukan secara tunai, nah itu baru kalian catat jurnalnya. Tapi untuk accrual basic itu adalah pencatatannya walaupun kalian belum terima uang tunai di bulan tersebut, nah itu kalian tetap dicatatnya dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan gitu. Nanti baru pendapatan terhadap hutang atau pendapatan terhadap piutang seperti itu. Jadi kalian tuh masih terdapat beberapa transaksi nih. Contoh nih, misalnya saya mau kasih beberapa contoh untuk accrual basic ya. Nah, kalian digaji sama perusahaan itu tanggal 3 Januari setiap tanggal 3. Nah, tapi pencatatan akuntansi itu kan tidak bisa dicatatnya per awal bulan, tapi pencatatan akuntansi itu di akhir bulan. Nah, pada saat di akhir bulan itu kalau misalnya perusahaan kalian memakai sistem accrual basic, artinya kalian harus catat. Nah, jadi kalian harus catat nih beban gajinya ini di akhir bulan. Jadi beban gaji terhadap hutang gaji. Nah, itu bedanya kalau misal kalian memakai accrual basic. Tapi kalau misal kalian pakai cash basic, artinya pada saat akhir pencatatan kalian, nah itu tidak usah di jurnal, karena pas di jurnalnya pada saat nanti di tanggal 3 pas pembayaran gaji gitu. Itu kalau cash basic. Tapi kalau misal accrual basic, nah pada saat ada pembayaran barulah hutangnya berkurang, terus baru terhadap kas gitu. Terus selanjutnya di sini ada bentuk jurnal umum. Apa sih itu bentuk jurnal umum? Nah, jurnal umum itu ada masing-masing halamannya. Kita akan bahas dulu untuk halaman jurnal. Nah, halaman jurnal itu apa? Halaman jurnal itu biasanya menunjukkan informasi yang dicatat pada akun tersebut. Terus ada lagi yang kedua itu kolom tanggal. Nah, kolom tanggal itu berfungsi untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan perbankan. Terus yang ketiga adanya kolom keterangan. Nah, kolom keterangan juga berfungsi untuk melakukan pencatatan aktivitas transaksi sesuai dengan nama perkiraan yang terkait. Terus yang keempat itu ada kolom referensi. Nah, kolom referensi berfungsi untuk mencatat referensi yang ada dalam buku besar. Nah, yang kelima itu ada kolom debit dan kredit. Nah, kolom debit dan kredit ini masing-masing kita harus tahu nih. Contoh misalnya gini, kalian menyetorkan uang untuk kas itu untuk modal. Nah, berarti artinya kalau kalian menyetorkan uang untuk modal perusahaan, berarti kasnya bertambah di debit seperti itu. Nah, berapa misalnya nih nominalnya itu 500 juta, berarti debit kita tulis 500 juta di kolom debit. Terus nanti baru terhadap modal. Modalnya di mana? Modalnya di kredit sebesar berapa? Sama nominalnya juga 500 juta. Nah, jadi balance antara debit dan kredit. Nah, selanjutnya kita harus memposting ke dalam buku besar. Jadi setelah kita menganalisis, mencatat semua transaksi yang ada ke dalam jurnal umum, barulah kita memposting ke dalam buku besar. Nah, memposting ke dalam buku besar ini kita harus mengkelompokkan semua akun-akun. Nah, seperti apa sih? Nah, di sini kita akan membahas apa sih itu buku besar. Nah, buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun bank. Akun ini sering disebut sebagai akun neraca atau akun real. Nah, akun real ini ada kas, piutang, perlengkapan dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk akun nominal atau laba rugi itu contohnya ada pendapatan jasa, beban gaji, beban pemasaran dan lain-lain. Nah, jadi per masing-masing akun ini itu harus kita kelompokkan. Bisa akun kas berarti
kas, semua yang berkaitan sama kas kita kelompokkan, yang berkaitan dengan piutang kita kelompokkan, seperti itu. Nah, fungsi akun buku besar tuh apa? Nah, fungsi akun buku besar di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih namanya, kayak problemnya. Gimana sih problem dalam fungsi buku besar? Yang pertama itu penyusunan akun merupakan upaya untuk menggolongkan atau mengkelompokkan dan meringkas perubahan yang terjadi karena adanya transaksi keuangan pada bank. Nah, seperti tadi kan yang saya bilang, kalau buku besar itu adalah pengelompokan. Jadi pengelompokan per masing-masing akun. Kalau akun kas berarti kas semua transaksinya, seperti itu. Terus solusinya apa nih untuk adanya buku besar? Nah, solusinya untuk menyediakan informasi keuangan tentang aktiva, kewajiban, modal, beban, dan penghasilan setiap saat. Maka transaksi keuangan yang sejenis perlu dikelompokkan atau dicatat ke dalam sebuah account, ke dalam buku besar tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya kita harus menggolongkan nih akun ke dalam buku besar. Gimana cara mengelompokkan akun ke dalam buku besar? Nah, jadi di sini dalam laporan keuangan, unsur yang terkait dengan pengukuran posisi keuangan, baik itu aktiva, hutang maupun modal, itu harus kita kelompokkan. Jadi kita harus kelompokkan dulu nih, mana sih akun yang ada di neraca? Akun yang ada di neraca itu apa aja? Berarti ada akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Nah, yang kedua itu ada akun dalam penyusunan laporan laba rugi. Nah, laba rugi itu terdapat apa? Akun apa? Ada akun pendapatan dan akun beban. Nah, nanti per masing-masing ini kita kelompokkan gitu. Kalau kita udah tahu buku besarnya, kalau kita sudah mengelompokkan semua di buku besar, pasti kita akan bisa langsung mencatat di laporan keuangan, seperti itu. Nah, prosedur posting ke dalam buku besar itu seperti apa? Nah, langkah-langkah dalam memposting jurnal ke dalam buku besar, yang pertama itu buatlah buku besar sesuai dengan bentuk yang dikehendaki bank. Misalnya bank mau bentuk skronto bisa, terus mau bentuk misalnya cuman garis T itu juga bisa. Nah, tergantung dari bank yang inginin itu seperti apa buku besarnya. Terus yang kedua, di sini ada berilah nama akun pada buku besar, posisi tengah sesuai dengan akun yang ada pada jurnal umum. Jadi kayak misalnya gini, buku besar tulis, nah perusahaannya apa nih? Nama perusahaannya di sini per tanggal misal 31 Desember 2018, seperti itu. Jadi kita harus beri nama akun buku besarnya. Nah, nanti akunnya apa nih? Akunnya akun kas misalnya atau akun peralatan, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini beri nomor akun pada buku besar sesuai dengan klarifikasinya. Terus yang keempat, di sini masukkan tanggal transaksi yang tertera di dalam buku jurnal ke kelompok tanggal untuk masing-masing akun. Terus yang keenam, di sini ada masukkan jumlah rupiah baik yang didebit maupun yang dikredit ke dalam masing-masing akun sesuai dengan debit dan kreditnya. Terus selanjutnya ada masukkan nomor halaman yang ada dalam buku jurnal ke kolom referensi masing-masing akun. Selanjutnya itu masukkan nomor akun di dalam kolom referensi pada jurnal. Nah, di sini ada prosesnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam buku besar, kita tuh harus tahu dulu prosesnya apa. Yang pertama, stepnya itu ada mengidentifikasi transaksi. Nah, mengidentifikasi transaksi ini harus penting. Jadi kita tahu, oh transaksi ini masuknya jurnal apa ya gitu. Jadi kita harus tahu nih kayak tadi yang saya sudah kasih contoh. Misalnya di transaksi tanggal 2 Januari diterima setoran awal misalnya 50 juta. Setoran awal 50 juta untuk modal bank, seperti itu. Nah, berarti kita tahu nih, wah ini transaksinya itu berarti untuk modal, terus berarti kasnya bertambah gitu. Nah, barulah kita masukkan ke step 2, ke langkah kedua. Langkah kedua apa? Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi dari transaksi ini kita catat nih ke jurnal umum, ke dalam jurnal, seperti itu. Terus yang ketiga itu baru mengelompokkan ke dalam buku besar. Nah, mengelompokkan ke dalam buku besar itu seperti apa? Jadi per masing-masing akun, misal ada akun kas, akun perlengkapan, terus akun peralatan. Nah, itu per masing-masing akun itu kita kelompokkan ke dalam buku besar menjadi satu. Terus kemudian langkah yang terakhir itu adanya menyusun ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini barulah kita dari neraca saldo kita tahu nih, oh yang di kolom neraca yang mana ya gitu. Nanti yang di kolom laba rugi yang mana ya, barulah kita nanti pisahkan ke dalam laporan
keuangan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Untuk di contoh soalnya itu kita akan bahas beberapa saja ya. Nah, yang pertama ini itu keterangannya kas di debit, terus modal di kredit. Terus untuk yang kedua ini diralat ya, karena soalnya itu harusnya membeli mesin jahit dari toko maju dengan harga 300.000 secara tunai. Berarti jurnalnya itu peralatan debit 300.000, terus adanya kas di kredit 300.000. Terus kemudian tanggal 5 membayar sewa tempat sebesar 100.000 untuk 100.000 untuk 1 tahun. Nah, jurnal umumnya itu ada beban sewa 100.000 terhadap kas 100.000. Dan untuk yang tanggal 7 membeli peralatan jahit sebesar 500.000, perlengkapan jahitnya 200.000 secara kredit. Berarti tadi adanya peralatan 500.000 di debit, terus perlengkapan 200.000 di debit terhadap hutang usaha di kredit 700.000. Nah, kenapa hutang usaha? Karena kan dia dibayarnya itu secara kredit, maka terjadinya timbullah hutang usaha seperti itu. Nah, selanjutnya ini nanti kalian bisa baca sendiri ya untuk jurnalnya. Pokoknya kalau beban-beban berarti masuk aja langsung beban terhadap kas. Pokoknya kalau yang nggak ada transaksi untuk kredit, secara kredit baik itu penjualan maupun pembelian, bukan kredit, berarti dia masuknya jurnalnya kas. Tapi kalau ada penjualan ataupun pembelian secara kredit, itu berarti masuknya hutang dan piutang. Hutang itu untuk pembelian, piutang itu untuk penjualan, seperti itu ya. Nah, di tanggal 30 ini ada prive dan kas. Nah, prive dan kas itu di sini contoh soalnya Nyonya Ayu mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Nah, kalau ada keperluan pribadi itu artinya prive. Kenapa dia prive? Karena pada saat dia mengambil uang dari modal perusahaan untuk keperluan pribadinya, artinya ada penarikan dana dari modalnya gitu untuk keperluan si pribadi, namanya prive. Jadi prive di debit terhadap kas di kredit, seperti itu. Terus yang terakhir di sini tanggal 31 membayar bunga bank. Nah, sebesar 7.500. Nah, di sini adanya beban bunga 7.500 di debit terhadap kas di kredit. Nah, untuk contoh soal yang kedua, misalnya di sini tanggal 5 Maret 2017 bank menerima simpanan dari nasabah berupa deposito senilai 50 juta. Maka jurnalnya di sini kas di debit sebesar 50 juta, deposito di kredit sebesar 50 juta. Nah, kalian harus bisa membedakan ya di sini untuk pencatatan bank itu setiap adanya transaksi pemasukan atau setoran seperti itu. Nah, berarti kita harus masuknya kas di debit. Kas di debit artinya bertambah. Nah, kalau deposito di kredit itu artinya bertambah, tapi kalau deposito adanya di debit itu berarti berkurang depositonya. Itu juga bisa termasuk dalam deposito, tabungan, terus giro dan macam-macam lainnya gitu. Nah, terus yang tanggal 6 tanggal 6 Maret 2017 terjadi pencairan kredit kepada nasabah sebesar 20 juta. Nah, maka di sini jurnalnya kredit yang diberikan itu artinya si bank memberikan kredit kepada nasabah gitu sebesar 20 juta, maka dia berkurang di sini di debit. Terus adanya kas juga berkurang di kredit sebesar 20 juta. Terus tanggal 7 nasabah Andi menarik tabungan senilai 4 juta. Maka kalau tabungan berkurang itu adanya di debit. Berarti kan tabungan berkurang di debit sebesar 4 juta, terus kas yang dikeluarkan oleh bank itu berkurang juga di kredit sebesar 4 juta. Terus yang terakhir tanggal 15 Maret bank menerima pendapatan bunga sebesar 500.000. Maka jurnalnya kas itu di debit sebesar 5 juta, adanya pendapatan bunga sebesar 5 juta. Jadi pendapatan bunga ini dipotong dari nasabah. Jadi nasabah setiap bulan nabung, nah itu pasti ada pendapatan bunga untuk si bank, seperti itu. Sudah sampai sini penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.